warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Cinta Nurhayati SPD, selaku guru sejarah dan teman-teman kelas 11 IPS 1 yang saya cintai. Baik, seperti yang sudah dilihat di awal, sudah tahu kan siapa saja yang masuk ke dalam kelompok 4? Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Peristiwa-peristiwa penting dan kebijakan pemerintah Belanda dalam pergerakan bangsa Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa ini menjadi masa pergerakan kebangsaan Indonesia, melahirkan berbagai peristiwa penting. Terjadinya peristiwa tersebut merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif dan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Manifesto Politik 1925, 2. Kongres Pemuda ditambah dengan Kongres Perempuan, 3. Petisi Sutarjo, dan 4. GAPI. langsung saja ke Penjelasan yang ke-1 yaitu Manifesto Politik yang akan dibacakan oleh penulis kita, yaitu Gilang. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang Manifesto Politik 1925. Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 mengeluarkan suatu pernyataan politik yang dikenal dengan nama Manifesto Politik atau disebut Manipol 1925. Manifesto Politik tahun 1925 dikeluarkan oleh Penghimpunan Indonesia sebagai sikap tegas atas kebijakan yang menyengsarakan rakyat pribumi atas penjajahan yang dilakukan. Manifesto juga merupakan tonggak kesadaran nasional yang didasarkan atas persamaan nasib di bawah penjajahan pemerintah kolonial. Manifesto Politik tahun 1925 juga memiliki pengaruh yang sangat besar sebab Penghimpunan Indonesia meyakini bahwa hanya kemerdekaanlah yang dapat dikembalikan harga diri kebangsaan Indonesia. Isi dari Manifesto Politik ini adalah 1. Meminat Indonesia berparlemen. 2. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. 3. Mendesak dilakukannya perubahan ketantanegaraan. 4. Mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. 5. Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai dengan keperjuangan koperasi. Terima kasih. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1928. Kongres Pemuda 1928, rasa nasionalisme para pemuda terus tumbuh dengan ditandai pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada September 1926 di Jakarta. Tujuan utama PPPI adalah memperjuangkan Indonesia merdeka yang diwujudkan dengan menghapus sifat kedaerahan. Rasa nasionalisme tersebut akhirnya diwujudkan dalam Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat ketiga dalam Kongres Pemuda II yang digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 memunculkan 3 keputusan yang memiliki arti penting bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. 3 keputusan penting itu adalah: 1. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, pengucapan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia
menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam buku Masa Pergerakan Nasional 2019, karya Samsudar Makfi, dijelaskan bahwa salah satu nilai penting dari Sumpah Pemuda adalah persatuan dan nasionalisme. Selanjutnya ini adalah merupakan bagian dari Kongres Pemuda, yaitu Kongres Perempuan. Kongres Perempuan. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, nasionalisme dan persatuan para pemuda semakin menguat, Kongres Perempuan semangat nasionalisme dan persatuan tidak hanya dijunjung laki-laki, tetapi juga perempuan. Terinspirasi oleh peristiwa Sumpah Pemuda, para kaum wanita yang aktif dalam organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Akhirnya dilaksanakanlah Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Kongres tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres Perempuan pertama ini tercipta atas inisiatif 7 organisasi wanita, yaitu Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, Jong Islamieten Bon Dames Afdeling atau Jibda, Jong Java Bagian Wanita, Wanita Katolik Aisyah, dan Putri Indonesia. Tujuan utama Kongres Perempuan ini adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Pahlawan perempuan dari Sulawesi Selatan dilansir dari buku Aisyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia, sebuah tinjauan awal 2010. Karya Bahauddin dan Abadi Darban. Kongres Perempuan menghasilkan beberapa keputusan. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Mendirikan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disebut dengan PPPI. 2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada PPPI. 3. Mendirikan studi fonds untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu dan berperkuat pendidikan. 5. Mengirimkan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda agar secepatnya mengadakan fonds bagi janda dan anak-anak. Tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut, dan sekolah putri diperbanyak. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama atau Pengadilan Agama agar setiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Selanjutnya yang ketiga, petisi Sutarjo. Lahirnya Sumpah Pemuda mendorong organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik untuk bersatu melawan pemerintah Hindia Belanda. Bentuk perjuangan secara bersama diyakini akan lebih mudah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berbagai kegiatan pergerakan mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda, terutama tekanan politik Gubernur Jenderal Di Jongik. Pada masa pemerintahannya, ia sangat reaksioner dan telah memberi akibat buruk bagi segi sosial dan ekonomi Hindia Belanda. Di bawah pemerintahannya, politik non-kooperatif menjadi lumpuh akibat munculnya kaum kooperator di dalam Volksraad atau di luar Volksraad, terutama dari Partai Indonesia Raya. Kondisi tersebut mendorong tokoh-tokoh pergerakan, misalnya Sutarjo Kartohadikusumo, mengeluarkan petisi yang dikenal Petisi Sutarjo. Petisi ini diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah kolonial, Ratu, serta Stegen General Belanda. Petisi ini ditandatangani oleh Sutarjo, Iji Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Koke Tiong, namun usulan ini ditolak. Selanjutnya yang keempat yaitu Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia. Gagalnya petisi Sutarjo merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Untuk memecahkan masalah ini, para tokoh pergerakan mendirikan Gabungan Politik Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1939, organisasi ini merupakan fungsi dari Perindra Gerakan Indonesia, yaitu Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Persatuan Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasundan, Persatuan Minahasa, dan PSII. Langkah Gabungan Politik Indonesia adalah
mengadakan Kongres Rakyat Indonesia. Tujuannya adalah menuntut Indonesia berparlemen, yaitu agar rakyat Indonesia diberikan hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Kongres ini menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh rakyat Hindia Belanda.